Oke, di video kali ini gue mau nge-review progres Novap seorang subscriber dan ngasih masukan serta solusi biar dia tuh bisa keluar dari siklus relapse PMO setiap 2 sampai 3 hari sekali rata-rata. Boleh yang bertanya, "Bang, ini pakai aplikasi apa nyatetnya?" Ini pakai Novap Tracker, file Novap Tracker yang berbasiskan Microsoft Excel atau Google Sheet yang gue bikin. Jadi di sini kita akan sama-sama lihat kenapa dia ini relapse PMO-nya tuh intens banget. Dari mulai dia nyatet progres Novavax sejak tanggal 24 April 2026 sampai 31 Juli kemarin. Jadi ini 3 bulan progres Novap dan dia selalu relapse setiap 2 sampai 3 hari sekali. Gue akan analisa dari pemicu yang dia tulis di tabel ini. Dari sini kita akan memahami kesalahannya di mana serta solusi yang bisa dia lakuin ke depannya. Jadi ini bakal relate banget sama kondisi lu karena dia itu seperti cowok-cowok pada umumnya yang sangat nempel sama gadget, sama layar. Jadi gue harap lu juga bisa terbantu dan dapet insight-nya dan bisa ngelakuin apa yang gue bahas di video kali ini, kelar nonton video kali ini. Pertama-tama kita lihat dulu pemicunya. Iseng, lihat P, stres, lihat P, MLBB, scrolling, MLBB lagi, stres, scrolling, gabut nggak bisa tidur, morning high dopamin, doom scroll TikTok, dan seterusnya sampai bawah itu secara pattern, secara pola itu sama. Dimulai dari pikiran yang penasaran, imajinasi, terus ngambil smartphone, MLBB, scrolling medsos, terus aging, dan berujung relapse. Jadi smartphone yang dia punya itu menjadi big enemy banget gitu di sini. Memfasilitasi dopamin serta pikiran di kepalanya itu buat scrolling, buat MLBB, dan berujung PMO. Dan kayak yang tadi gue bilang, ini kondisi yang umum banget dialami sama kebanyakan cowok remaja Gen Alpha, Gen Z yang sehari-harinya nggak bisa lepas dari gadget menatap layar. Lu diperbudak dopamin, ditambah lu punya HP, punya gadget buat memfasilitasi kenaikan dopamin ini. Dopamin yang keenakan itu butuh sensasi yang jauh lebih enak lagi ketika lu stimulasi terus. Pola di dia itu yang gue lihat dimulai dari pikiran, timbul rasa penasaran, berarti kan di sini dopamin naik nih. Karena kan dopamin itu ngasih lu rasa antusiasme untuk mengejar sesuatu. Jadi ngasih motivasi buat ambil HP karena HP selama ini dianggapnya sebagai sumber hiburan. Nah, terus karena dia belum punya identitas sebagai gua cowok yang tidak PMO, ya dia tanpa pikir panjang, tanpa bertanya dulu ke diri sendiri, sebenarnya gue main HP ini ngebantu nggak sih di progress Novap gue, karena dia nggak punya identitas ini, jadi percakapan di dalam dirinya itu nggak muncul. Ya udah, gue ambil HP, nyari hiburan, tanpa pikir panjang, muasin dopamin yang udah naik dan terstimulasi, terus karena secara level baseline dopaminnya dia ini udah, sorry to say, rusak, jadinya gampang buat lagi, more. Pemicunya bisa dilihat jelas, scrolling, medsos. Berarti kan naikin dopamin secara tinggi, menstimulasi dopamin. MLBB, game online kompetitif, tempo cepet, jedar-jeder, naikin dopamin tinggi juga. Nah, kedua hal ini tuh nggak suportif bagi otak yang mau bersih dari PMO. Karena kalau lu pengen stop PMO, lu pun juga mesti stop dari habit-habit yang menyertai, yang secara aktivitas di otak itu mirip kayak PMO, walaupun dalam skala kecil, nggak menstimulasi PMO. Dalam hal ini yaitu dopamin yang naik, teroverstimulasi gara-gara medsos dan MLBB tadi. Ya harus selalu diingat terus, otak kita itu bertindaknya kayak alat gitu. Dia nggak bisa bedain secara moral mana tindakan yang baik dan mana yang buruk. Maksudnya otak itu ya sekedar organ. Dia nggak punya pikiran, pikiran itu dari kita gitu. Maksudnya gimana yang jelasinnya ya? Maksud gue di sini otak itu sekedar organ, sekedar alat. Pikiran itu datangnya dari dalam diri kita, dari sesuatu yang lebih di atas level dari otak gitu. Ketika otak udah kecanduan sama dopamin instan, serta PMO, dopamin instan ini kan biologis, aktivitas biologis yang terulang-ulang di otak. Otak nganggapnya ini enak. Ya, otak sebagai organ tubuh itu bakal pengen terus ngerasain keenakan ini. Otak nggak peduli, lu jadi lemah, jadi penakut, jadi takut pas ngomong sama orang, efek dari kecanduan PMO jadi memancarkan aura yang negatif gitu. Otak nggak peduli sama dampak negatif tersebut. Ini juga menjelaskan kenapa pecandu obat terlarang itu meskipun udah direhabilitasi, udah tahu habit ini sangat merusak banget bagi dirinya, bagi jiwanya, bagi orang-orang terdekat, bagi keluarganya, tapi kenapa masih aja lengah dan terus dilakuin gitu, nggak kapok-kapok. Kalau misalkan otak kita punya moral, tahu mana yang baik dan mana yang buruk, ya lu pas mau PMO, pas mau aging, nafsu itu nggak bakal muncul gitu, karena otak menahannya supaya lu jangan ngelakuin ini, nggak bagus secara moral menurut otak. Tapi kan otak tidak
bertingkah seperti itu. Jadi otak bisa jadi teman atau musuh itu tergantung sama identitas diri lu yang lu punya dulu, yang lu bangun secara kuat dulu. Dari ngelihat table ini, gue menyimpulkan kalau dia belum punya identitas yang kuat. Langkah pertama berarti bangun identitas dulu. Gimana caranya? Perbanyak wawasan tentang bahaya PMO. Lu paham secara biologisnya gimana, interaksinya di tubuh lu. Lu bisa nonton semua video gue di channel ini biar identitas itu kebentuk. Baca komentar-komentar cowok yang hidupnya hancur gara-gara habit ini, biar lu sampai pada kesimpulan bahwa PMO itu benar-benar nggak ada tempatnya di hidup seorang cowok yang berkualitas, cowok yang high value. Ketika lu udah punya kesadaran ini, otomatis identitas itu mulai terbentuk di dalam diri. Jadi lu nggak gampang tergoda buat pas mau scrolling gitu, lu bertanya-tanya dulu ke diri sendiri, ini habit yang mendukung gua nggak sih? Gitu. Pas lu mau MLBB atau aging, karena lu paham semua tindakan ini itu nggak mendukung buat lu nantinya stop PMO, lu punya kesadaran itu adalah identitas. Oke, jadi kalau dibikin list kesalahan bro ini berdasarkan pemicu yang bisa kita lihat di table. Kesalahan pertama, gagal ngelihat smartphone atau teknologi itu sebagai alat. Akhirnya karena dia gagal ngelihat sebagai alat, dia diperbudak. Kesalahan yang kedua, dopamin nggak dikasih istirahat, budak dopamin, distimulasi terus. Di situ dia banyak nulis juga kan kata-kata kayak stress, down. Nah ini efek lu terlalu menstimulasi dopamin terus, jadi kurang wawasan tentang dopamin, kenapa dopamin ada di otak, kenapa ini ngasih motivasi dan akibatnya kalau disalahgunakan. Kesalahan yang ketiga ini masih berhubungan sama kesalahan yang pertama. Screen time terlalu banyak tapi fokusnya ke hiburan, ke sosmed, doom scroll, MLBB. Hiburan itu cuma naikin dopamin, gak ngasih manfaat. Kalau smartphone lu pakai buat nyari edukasi, dopamin itu lebih stabil, lebih sehat. Makanya penting untuk ngelihat gadget smartphone itu sebagai alat buat ngebantu lu naikin wawasan gitu, biar di sini dopamin lebih sehat. Kesalahan keempat, terlalu banyak stay di dalam rumah main HP. Kita bisa lihat juga secara jam relapse itu kebanyakan di pagi ke siang hari, nggak jarang juga di sore hari. Jadi dia ini mungkin pasif gitu, sedentary lifestyle, kebanyakan di rumah, badannya jarang gerak, dan karena energinya itu nggak tersalurkan, jadi ya dia hiburannya main HP gitu. Makanya penting untuk mensirkulasikan energi di badannya dengan aktivitas fisik, gerakin badan. Jadi solusinya gimana nggak? Apa yang harus dilakuin? Pertama, setiap harinya mulai sekarang dia harus mulai bangun kebiasaan yang melatih otak buat fokus lama. Penting ini. Di kondisi dopamin dia yang sekarang secara level baseline itu rusak, terlalu sensitif dan terlalu nafsuan, nggak ada solusi lain selain healing otak dengan lakuin dopamin detox, kegiatan yang dopamin detox. Karena dopamin rusak itu jadinya nggak punya kontrol buat impuls. Dikit-dikit, oh termotivasi buat main HP, scrolling, bosen dikit ambil HP, bosen dikit MLBB, dan ini semua pemicu PMO di kasus dia. Jadi dia harus setiap harinya mulai sekarang luangin waktu 30 menit wajib tanpa distraksi sama sekali, tanpa HP. HP kalau bisa taruh di ruangan sebelah atau di tempat yang nggak bisa dilihat sama mata, karena cukup dengan ngeliat HP aja bikin dopamin naik. Dan luangin selama 30 menit ini untuk baca buku atau nulis. Harus konsisten pokoknya, lakuin setiap hari wajib, lawan godaan mager, lawan godaan tubuh nggak pengen ngelakuin ini. Ini harus dipaksain biar otak itu jadi healing gitu. Penting, dengan otak yang healing nanti lu nggak begitu tergoda lagi buat scrolling, main HP, otak lebih sehat. Kedua, modifikasi rutin di pattern cue rutin reward. Pemicu bagi dia itu sebenarnya kalau gue lihat itu pikiran, rasa FOMO, rasa penasaran. Lalu rutinnya itu kegiatan otomatis yang dilakuin ketika pikiran itu bangkit, yaitu ambil smartphone, lihat medsos, scrolling, TikTok, MLBB. Terus yang jadi rewardnya yaitu kegiatan PMO itu sendiri, karena dopamin yang udah terstimulasi butuh stimulasi yang lebih mantap lagi. PMO cuma satu-satunya kegiatan yang bisa ngasih itu. Jadi modifikasi rutin yang harus dilakuin yaitu ketika pikiran udah mulai ngasih rasa penasaran dan godaan buat main HP itu udah timbul, paksain diri jangan ambil HP tapi lu keluar rumah atau cuci muka pakai air dingin, gerakin badan, lakuin olahraga ringan seperti lompat tali gitu sampai hasrat itu turun. Intinya paksain jangan main HP dan harus sering dilakuin ini biar otak belajar, oke, ketika pikiran itu bangkit gua nggak ngambil HP tapi gua ngelakuin sesuatu yang berbeda gitu, biar otak merekam pola ini. Ketiga, mulai bangun identitas sebagai gua cowok berkualitas yang enggak PMO. Gimana caranya?
Ini tambahan tips dari yang tadi udah gue jelasin. Sering-sering lakuin percakapan sama diri sendiri, journaling, baca buku novel gitu yang menginspirasi novel klasik contohnya. Hindari tontonan sampah yang nggak mengedukasi. Otak hanya dimasukin sama informasi-informasi yang bantu lu upgrade diri jadi cowok berkualitas. Hanya informasi-informasi yang sehat, yang positif. Hindari informasi negatif. Lu harus ekstrim banget menjaga inputan informasi yang masuk ke otak. Ini kunci biar ada ruang di kepala, biar ada space buat mikir dan merenung. Dari banyak merenung inilah identitas bisa terbangun. Lu jadi kenal sama diri sendiri gitu. Yang keempat, banyakin outdoor atau keluar ruangan. Dari jam-jam relapse-nya, dia itu selalu di pagi ke siang hari. Berarti wajib dia keluar rumah di jam-jam segini. Kalau kerjanya WFH mungkin bisa diakalin dengan WFC di cafe atau di resto gitu. Kalau anak orka yang nggak kerja yang sehari-harinya nyantai, nggak perlu mikirin finansial karena dapat duit terus secara pasif, ya lu bisa liburan gitu mungkin ke Ragunan atau ke Kota Tua, explore tempat gitu daripada stay di rumah menatap layar gadget doang. Real life itu lebih seru. Intinya gini, lifestyle lu sekarang itu tidak mendukung lu untuk bisa stop emo. Dan ketika lu pengen mendapatkan hasil yang berbeda, yaitu hasil yang berbeda di sini maksudnya adalah bisa berhasil berhenti PMO, maka lu harus ngelakuin sesuatu yang berbeda. Paham nggak? Insanity atau kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali dan mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi lu harus merombak total lifestyle lu, kebiasaan lu scrolling, cara pandang lu terhadap HP, bangun identitas. Dari semua pondasi itu udah terbentuk, nanti ya lu makin kuat untuk nggak kepancing sama PMO. Thank you so much udah nonton sampai habis. Kalau lu pengen pembahasan yang lebih menyeluruh, lebih mendetail tentang cara berhenti PMO atau pengembangan diri cowok, baca ebook gua. Di situ gua bahas sangat lengkap semuanya dari A sampai Z, hal-hal yang perlu lu ketahui, nggak cuma secara teori tapi juga secara teknik prakteknya tuh gimana. Kalau lu pengen track progress NoFap seperti yang gue bahas barusan di video kali ini, cek juga NoFap tracker yang gue bikin. Link semuanya ada di deskripsi. Kita ketemu lagi di video berikutnya.